Versi lain ada yang menyebutkan bahwa Sunan Kudus merupakan keturunan Persia. Sementara itu ada pula yang menuturkan bahwa Sunan Kudus adalah asli orang Jawa. Akan tetapi jika dilihat berbagai macam versi tersebut, yang paling rasional adalah versi pertama yang menyebutkan bahwa Sunan Kudus merupakan cucu Sunan Bonang. Cara berdakwah Sunan Kudus. Strategi dakwah melalui pendekatan massa. Melakukan pendekatan berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat. Tidak melakukan atau menggunakan jalan kekerasan. Mengikuti dari belakang terhadap kelakuan dan adat rakyat, tetapi diusahakan untuk mempengaruhinya dan memasukkan nilai ajaran Islam. Menghindari konfrontasi secara langsung. Dengan prinsip mengambil ikan tanpa membuat keruh airnya. Pendekatan kultural Sunan Kudus. Sunan Kudus dikenal menjadi salah satu pendakwah ulung di tanah Jawa yang mampu menyebarkan agama Islam dengan cara-cara fleksibel dengan mengambil hati masyarakat non-Islam dengan melakukan pendekatan kebudayaan. Sehingga agama Islam mampu diterima dengan baik oleh masyarakat setempat tanpa melakukan tindakan kekerasan. Berbagai macam cara dilakukan oleh Sunan Kudus dalam melakukan pendekatan kebudayaan. Berikut ini pendekatan kebudayaan yang telah dilakukan oleh Sunan Kudus. Larangan menyembelih sapi. Hal ini Sunan Kudus lakukan sebagai bentuk menghargai apa yang diyakini oleh umat Hindu yang percaya bahwa sapi merupakan hewan suci sehingga dilarang untuk disembelih. Selain itu Sunan Kudus juga membuat menara layaknya candi. Namun, menara tersebut tidak dijadikan sebagai tempat pemakaman raja atau menyembah roh leluhur, melain tempat mengumandangkan azan. Versi lain ada yang menyebutkan bahwa Sunan Kudus merupakan keturunan Persia. Sementara itu ada pula yang menuturkan bahwa Sunan Kudus adalah asli orang Jawa. Akan tetapi jika dilihat berbagai macam versi tersebut, yang paling rasional adalah versi pertama yang menyebutkan bahwa Sunan Kudus merupakan cucu Sunan Bonang. Cara berdakwah Sunan Kudus. Strategi dakwah melalui pendekatan massa. Melakukan pendekatan berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat. Tidak melakukan atau menggunakan jalan kekerasan. Mengikuti dari belakang terhadap kelakuan dan adat rakyat, tetapi diusahakan untuk mempengaruhinya dan memasukkan nilai ajaran Islam. Menghindari konfrontasi secara langsung. Dengan prinsip mengambil ikan tanpa membuat keruh airnya. Pendekatan kultural Sunan Kudus. Sunan Kudus dikenal menjadi salah satu pendakwah ulung di tanah Jawa yang mampu menyebarkan agama Islam dengan cara-cara fleksibel dengan mengambil hati masyarakat non-Islam dengan melakukan pendekatan kebudayaan. Sehingga agama Islam mampu diterima dengan baik oleh masyarakat setempat tanpa melakukan tindakan kekerasan. Berbagai macam cara dilakukan oleh Sunan Kudus dalam melakukan pendekatan kebudayaan. Berikut ini pendekatan kebudayaan yang telah dilakukan oleh Sunan Kudus. Larangan menyembelih sapi. Hal ini Sunan Kudus lakukan sebagai bentuk menghargai apa yang diyakini oleh umat Hindu yang percaya bahwa sapi merupakan hewan suci sehingga dilarang untuk disembelih. Selain itu Sunan Kudus juga membuat menara layaknya candi. Namun, menara tersebut tidak dijadikan sebagai tempat pemakaman raja atau menyembah roh leluhur, melain tempat mengumandangkan azan. Pasukan gabungan dari Cirebon dan Demak yang dipimpin oleh Fatahillah, Panglima Perang Demak. Mereka berhasil mengalahkan pasukan Pajajaran yang dipimpin oleh Arya Wiralodra dan menguasai Sunda Kelapa. Sunan Gunung Jati kemudian mengubah nama pelabuhan tersebut menjadi Jayakarta, yang berarti kota kemenangan. Kisah heroik Sunan Gunung Jati lainnya adalah ketika ia mendirikan Kesultanan Banten pada tahun 1552 Masehi. Setelah menaklukkan Sunda Kelapa, Sunan Gunung Jati melanjutkan perjalanan ke Banten, sebuah daerah yang masih berada di bawah kekuasaan Pajajaran. Ia berhasil mengislamkan Raja Banten yang bernama Pangeran Ratu dan menobatkannya sebagai Sultan Maulana Hasanuddin, putra dan penerusnya. Sunan Gunung Jati kemudian membangun ibu kota Kesultanan Banten di Banten Lama dan membangun Masjid Agung Banten sebagai pusat kegiatan keagamaan. Ia juga memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Lampung dan Palembang. Ia menjadikan Kesultanan Banten sebagai salah satu kerajaan Islam terbesar dan terkuat di Nusantara. Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1568 Masehi di usia 120 tahun.
Dia dimakamkan di Astana Gunung Sembung, Cirebon. Makamnya menjadi tempat ziarah bagi banyak orang yang menghormati jasanya. Kisah heroik Sunan Gunung Jati, menaklukkan Sunda Kelapa kemudian mendirikan Kesultanan Banten. Sumber, https://red-intisari.grid.id/miring-red-miring-033258320-penulis, Afif Hoirul M. Sunan Gunung Jati adalah salah satu dari 9 wali yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Ia lahir dengan nama Syarif Hidayatullah pada tahun 1448 Masehi dari pasangan Syarif Abdullah Umdatuddin dan Nyai Rara Santang, putri dari Prabu Siliwangi, Raja Kerajaan Pajajaran. Sunan Gunung Jati merupakan sosok yang cerdas dan tekun dalam menuntut ilmu. Ia pernah belajar di Makkah, Mesir, Aceh, dan Surabaya. Ia juga berguru pada Sunan Ampel, salah satu wali Songo lainnya. Pada tahun 1470 Masehi, Sunan Gunung Jati tiba di Cirebon dan diminta oleh Sunan Ampel untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam di daerah tersebut. Ia